Ibu mau sedikit tanya ini. Kalian ada yang pernah belanja online shop? Sering. Contoh kawan, belanja apa? Aku belanja baju di Shopee, Ibu. Shopee. Siapa lagi yang pernah? Aku Jangan dulu. Aku beli baju tidur, Ibu. Baju tidur? Ya. Kalau Maya? Saya beli buku pelajaran. Masya Allah. Sekarang kalian pernah nggak melihat barang di toko atau di supermarket, terus tulisannya bawahnya ada Made in China? Sering kan? Itu kira-kira kenapa ya? Kok bisa ada barang dari luar negeri dijual di supermarket Indonesia? Nah, barang-barang yang ada tulisannya Made in China atau Made in Korea misalnya, itu adalah salah satu contoh adanya proses globalisasi. Jadi kita akan belajar tentang globalisasi dan hubungan antar negara di dunia. Ibu akan kasih tahu nih, globalisasi itu proses terhubungnya seluruh dunia, yaitu bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang politik, bisa di bidang apa lagi ya? Teknologi itu, pendidikan juga bisa gitu. Jadi adanya globalisasi ini membuat seluruh negara di dunia itu saling terhubung. Nah, kenapa bisa ada globalisasi? Kira-kira ada yang mau jawab? Karena setiap negara itu harus bekerja sama gitu, Ibu. Gak bisa sendiri-sendiri. Betul. Sendiri nggak enak. Nah, tadi kan udah disinggung ya tentang globalisasi itu apa. Nah, sekarang kegiatan tadi ya, yang misalnya kalian bisa menemukan barang-barang di luar negeri itu ada istilahnya, namanya itu. Aku tahu. Apa? Ekspor. Betul. Itu ekspor. Ada satu lagi, impor. Betul. Iya. Jadi adanya globalisasi itu kan karena dunia ini semakin maju ya, teknologinya, transportasinya juga, terus juga alat komunikasi. Nah, jadi memudahkan tuh barang-barang dari luar negeri atau dari kita Indonesia mau ke luar negeri itu lebih cepat, lebih mudah gitu diantarkan gitu. Nah, tadi ekspor. Nah, ekspor itu tuh kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri gitu. Contoh, ya ibu kasih contoh satu. Misalnya ekspor ini batu bara. Batu bara, kita punya batu bara diekspor keluar dan sebagainya. Nah, kegiatan impor yaitu kegiatan menerima atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri gitu. Contohnya misalnya kayak kita itu sebenarnya buat beras Indonesia juga masih impor tahu. Iya, jadi masih mengimpor di sama negara Thailand gitu. Padahal beras kita banyak ya. Banyak sawah. Kalian ada yang tahu kereta Wush? Tahu kereta Wush. Nah, ada yang tahu nggak kereta Wush itu Indonesia itu kerjasama sama negara mana ya? Cina. Betul, Nah, biar kalian bisa lebih memahami, Ibu akan membagi kelompok jadi satu tim isinya 2 orang. Tim 1 Zahra sama Noyan, tim 2 Adis sama Najwa. Nah, tugasnya yaitu kalian mencari berita dari internet atau sosial media atau apapun. Nah, nanti dijadikan sebuah clipping. Kalian pernah membuat clipping kan? Nah, tapi kali ini clippingnya berbentuk digital. Nah, kan kemarin Ibu sudah meminta bawa HP nih tiap masing-masing. Nah, kalian bisa satu HP saja yang dipakai. Nanti kalian cari berita, lalu dibuat clippingnya, lalu dicantumkan sumbernya, penulisnya siapa dan sebagainya. Nanti
Kalau sudah selesai dipresentasikan di depan. Oke, 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 bisa dimulai sekarang. Maya sama Zara apa ini nyarinya? Ekspor sawit. Keren. Kalau Andi sama Indonesia kan sudah mau impor. Oke, bagus. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya buat menyelesaikan. Oke, Bu. Nah, udah selesai semua? Udah. Nah, sekarang Ibu akan pilih tunjuk satu kelompok mana ya yang ada di luar. Oh, Maya semangat banget ya. Boleh kelompoknya Maya sama Jaka ya. Ya. Oke, Bu, jadi kita udah dari tentang ekspor, yaitu ekspor minyak sawit. Nama judul beritanya itu menurut satu mancanegara, ekspor sawit Indonesia Februari 2025 bawa angin segar. Angin segar. Nah, ini dari nama media dari Info Sawit, jurnalisnya dari redaksi Info Sawit, diterbitkan di tanggal 3 Mei 2025. Isi dari beritanya, Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat dengan GAPKI, mencatat lonjakan ekspor yang mengesankan. Total ekspor sawit bulan Februari menembus angka 2.803.000 ton, naik drastis 843.000 ton dari capaian bulan Januari yang hanya 1.960.000 ton. Lonjakan ini bukan sekedar angka, ini adalah cermin betapa kuatnya daya tarik sawit Indonesia di pasar global. Keren ya, ngambil berita tentang sawit, kan Indonesia juga terkenal sama pohon sawitnya gitu. Nah, sekarang mau tanya ini, apa sih manfaat dari Indonesia itu mengekspor pohon sawit? Apa sih? Yang pertama itu, kan tadi kata Ibu, pohon sawit itu terkenal di dunia. Nah, dengan adanya ekspor, makin memperkenalkan pohon sawit kepada dunia gitu, bahwa Indonesia ini punya pohon sawit yang bagus dan berkualitas. Oke. Saya selain bisa kayak mengenalkan ya pohon sawit, bisa untuk apa juga sih? Selain mengenalkan, tentunya bisa mendorong perekonomian Indonesia dari segi ekspornya. Oke, keren ya. Ya betul banget ya. Jadi ekspor sawit ini selain pohonnya juga kita bisa olah menjadi minyak ya. Jadi kita bisa ekspor hasil dari olahan sawitnya juga jadi minyak. Jadi menambah pemasukan negara. Tepuk tangan. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kelompok 2. Boleh nanti sama Lola bisa mulai presentasinya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil clipping yang udah kami buat ya. Ini kita menemukan berita tentang RI ketergantungan susu impor, produksi lokal baru 20%. Jakarta, Indonesia masih mengimpor karena peternak baru mampu memenuhi 20% kebutuhan susu nasional. Oleh karena itu, di tengah fluktuasi produksi dan ketergantungan impor, Indonesia memerlukan solusi yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal, membangun kemitraan yang lebih kuat antara peternak dan industri pengolahan, serta memperkuat ekosistem pendukung, mulai dari distribusi hingga kebijakan tarif dan insentif. Lanjut bawah. Oke, selanjutnya ini tuh kutipan ya. Kami mengapresiasi peran PT Nestlé Indonesia yang telah menjalin kemitraan dengan peternak sapi perah rakyat di Jawa Timur sejak 1975. Nestlé telah bekerja sama dengan sekitar 14.000 peternak melalui 27 koperasi susu, menyerap sekitar 350.000 liter susu segar setiap hari. Ini ya, wah ternyata Indonesia juga punya kos susu ya, gitu. Iya. Nah, ibu mau tanya ini ke Andi. Nah, apa sih manfaat Indonesia itu mengimpor susu dari luar negeri? Nah, Ibu, manfaatnya Indonesia mengimpor susu itu untuk memenuhi kebutuhan produksi lokal Ibu, produksi Indonesia.
20% nih. Iya, jadi Indonesia itu mengimpor untuk memenuhi kebutuhan 40% tadi. Oke. Kalau bahwa manfaatnya apa? Jadi manfaatnya itu untuk menjalin kemitraan nih buat bekerja sama dengan negara lain gitu. Yang ekspor gitu ke kita. Oh yang negara yang diimpor ke kita gitu. Yang ada istilah ini. Oke. Satu power Terima kasih Ibu. Nah, karena udah presentasi, Ibu ada sedikit hadiah buat kelompok yang tadi paling bagus, paling kreatif, terus juga waktu presentasi tadi keren. Siapa ya? Saya dong. Apa Siapa ya? Dua. Kelompok siapa ya? Kelompok kita berdua. Ada empat, tapi pun bisa jadi satu tim dikasih empat. Enggak. Ibu apresiasi ya buat tadi yang kalian sama yang Andi mau tadi sudah berani ke depan menjelaskan membuat clipping. Tadi bagus sekali clippingnya dua-duanya. Jadi Ibu kasih hadiahnya buat dua tim. Terima kasih Ibu. Untuk menutup pembelajaran, Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan. Nanti Andin. Dari pembelajaran hari ini kita mengetahui Ibu tentang globalisasi dan antar negara. Jadi apa itu globalisasi dan juga membahas tentang impor dan ekspor Ibu. Jadi kita mengetahui ekspor itu apa, impor itu apa, dan juga pembelajaran itu sangat menyenangkan Ibu. Kita jadi seru belajar, jadi semangat deh. Terima kasih Adinia. Terima kasih Adin. Karena belajar sudah selesai, bentar lagi juga sudah mau istirahat ya. Jadi Ibu cukupkan sekian. Terima kasih anak-anak sudah mau aktif, terus juga tadi kreatif membuat clippingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.